dunia itu kacau, maka jangan masukkan kekacauan ke dalam dirimu. Nah, ini perhatikan, awal kegelisahan muncul pada diri seorang hamba apabila dia memasukkan walaupun setitik dunia ke dalam kolbunya. Maka berumah tanggalah dengan nilai akhirat. Berumah tanggalah karena Allah. Punya anaklah karena Allah. Bekerja karena Allah. Ngaji ini pun karena Allah. Dunia ini milik Allah. Maka kenali si pemain hakiki adalah Allah SWT. Jadi si pemain sebenarnya siapa? Allah. Allah itulah sutradara sebenarnya. Ini dunia, relax. Ya. Kita serius kalau lagi bicara Allah. Kita serius kalau lagi bicara Rasulullah SAW. Serius kalau lagi baca yang berkaitan dengannya. Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir malam ini bersaudara secara nur imaniyah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada zat yang dirinya adalah nur zat, ya, yang sering disebut oleh Imam Asy-Syadzili, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirris sari fi jami'il asma' wa sifat. Di belakang hikam kita jadikan itu wirid hikam, ya. Maka nanti di belakang ini juga ada salawat masyishiyah. Nanti tolong tim hadroh dipelajari cara mengiramakannya, ya. Salawat Nurzati gampang lah, tapi yang masyishiyah agak panjang. Tapi isinya adalah tentang ilmu kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudariku semua yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mari kita mulai tawassul membaca membaca kitab Al-Hikam yang nanti la tastaghrib. Ini belajar bahasa Arab ringan. Jangan merasa gharib. Apa arti gharib? Panik, aneh, asing. Jangan norak. Terhadap apa? Apabila wuku'ul aqdar itu apabila ada kekacauan terjadi di dunia, bencana terjadi di dunia. Kok negeri kami kena bencana? Ya di dunia. Yang gak kena bencana pun ngeluh. Mungkin usahanya mandek, ya, bisnisnya lagi kurang oke. Yang sehat pun masih ngeluh. Ngeluhnya gak tahu kenapa, sehat aja masih ngeluh, apalagi yang sakit. Jadi manusia itu khuliqa halu'a, emang diciptakan suka mengeluh, suka ngumpat, ya. Itu manusia biasa. Tapi manusia yang luar biasa, dia gak norak, dia gak akan ngumpat. Maka la tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan engkau merasa heran, panik apabila terjadi kekacauan, fitnah, ada bencana terjadi di dunia. Ya. Dunia bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bang Dik? Ya. Bahasa apa itu? Kasih. Bahasa Arab? Emang bahasa Arab? Yakin? Dunia bahasa Arab, bahasa Indonesia? Hah? Ada nggak kata dunia di Quran? Coba sebutin ayatnya. Ya salam. Emang ada begitu ayatnya? Rabbana atina fid dunya. Oke, ya, itu doa paling hafal tuh, ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu hanyalah main-main. Terus kenapa kamu serius? Dunia itu game. Terus kenapa kita harus serius? Ada orang tengkar kena game, main game. Ada. Itu orang BODO. Salah sendiri. Kalau tahu itu game, kalau kalah tinggal diulang lagi. Sederhana tuh. Dunia itu sesemudah itu. Ada game anak-anak di handphone, PS, Nintendo apa namanya ya? Itu ya. Ada game selevel Bang Dik, ini gamenya lain. Ya, apalagi yang di belakang Bang Dik tuh, dia gamenya sekarang masuk ke politik. Itu game aja. Gak apa-apa kalau mau naik,
Tapi ya namanya game, kalau kalah ya terima. Kalau menang, ya cuma 5 tahun doang, jangan belagu-belagu amat lah. Jangan teman jadi lawan ya. Cuma 5 tahun berkuasa, kawan yang selama ini menemani jadi musuh. Itu sama, BOD itu. Hanya untuk berkuasa 5 tahun dia kemudian melakukan kesalahan seumur hidup, na'udzubillah min dzalik. Ada yang stres gak yang gagal kemarin? Banyak, ada. Ada yang gali-gali itu jalan itu ya. Ada yang stres Ronald. Oh dia gak stres dia. Cuma ini aja, merungut aja. Hebat juga tuh orang gak stres-stres amat. Stres dikit. Selama engkau masih di dunia, begitu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka jangan heran, jangan norak, jangan panik kalau ada kekacauan, ada masalah. Yang udah punya kerjaan, di kerjaannya ada masalah nggak? Ada. Ya, yang jomblo masalah gitu. Bener, serius. Pengen nambah masalah nggak? Nikah. Serius, itu yang ngomong Imam Al-Antaqi. Imam Al-Antaqi di dalam kitab Al-Risalah Kusyairiyah itu bacain ayat surat At-Taghabun, ya. Ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, pasanganmu, anakmu, sebagian dari pasangan dan anakmu itu berpotensi jadi masalah besarmu, yaitu musuhmu. Al-Quran loh yang bicara. Makanya orang nikah sayang-sayangan tapi tengkar, itu ayatnya. Itu ayatnya. Loh kok bisa? Katanya tadi cinta-cintaan, rindu-rinduan, miss you, love you. Tapi ternyata kalau ketemu, ya itu dunia. Itu dunia. Yang gak tengkar itu cuma di surga. Gak ada cemburu. Sudah tahu hari-harinya, sudah tahu jam-jamnya. Kalau sekarang belum tahu Bang Dik. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha. Kalau gula itu pahit atau manis? Jadi kalau minum sesuatu yang ada gulanya pasti manis. Karena karakter gula itu manis. Kopi tanpa gula rasanya apa? Tapi kenapa pahit itu disuka? Ya, nikah tuh lebih enak dari kopi. Benar gak? Kopi itu pahit, kita candu Pak. Nikah lebih pahit dari kopi, maka dia lebih candu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak apa-apa, karena dunianya jomblo ingin menikah, dunianya orang sudah menikah ingin nambah. Dunia orang gak punya kerjaan, pengen dapat kerjaan. Dunia orang nganggur, ingin dapat kerjaan. Dunia orang yang sudah dapat kerjaan, ingin gaji lebih besar, ingin dipromosikan. Ya. Semuanya masalah, gak ada masalah. Dulu orang mikir, kalau saya dapat gaji sekian, saya udah tenang-tenang aja deh. Apa yang tenang? Ketika dia dapat gaji sekian, dia pengen naik lagi. Ketika ada orang dipromosikan dia tidak, dia nyesek hatinya. Itu dunia. Kalau dunia ustadz apa? Itu dirimu. Karena sekarang jadi ustadz. Emang ustadz amplop doang. Apa? Karena itu alam bawah sadar loh. Itu benar Bang Dik. Serius Bang Dik. Banyak orang yang sampai di situ. Maka dia ngeliat ada ustadz viral, amplopnya gede kayaknya. Maka dia mencoba untuk menjatuhkan si viral itu dengan cara apapun ya. Jelekin dia. Ciri-ciri orang yang gak pantas jadi teman. Dia kalau duduk sama kita dia bicarain orang. Berarti kalau Bang Dik pergi dia bicarain Bang Dik. Hati-hati sama teman begitu. Kalau kita begitu berhenti malam ini, jangan begitu lagi ya. Ada yang suka begitu nggak?
Ada yang suka ngomongin orang depan teman. Ya. Berarti nanti kalau teman kita nggak ada di depan kita akan ngomongin dia. Orang begitu itu santri munafik. Nanti jadi kiai dia. Kiai munafik nanti. Kalau dia jadi kiai, dia dengan alasan menjaga akidah yang sahih, menjaga ajaran agama yang murni, dia akan menjelek-jelekan sesama pejuang dakwah. Nih nanti muncul. Kalau politisi lawannya politisi. Nah, kalau kiai lawannya kiai. Saya sering sampaikan ini, kalau dunia muncul di kolbu dai, di kolbu ustadz, di kolbu ulama, itu yang disebut ulama su. Jadi ulama su bukan ulama pro 01, 02 atau 03. Jadi kiai boleh pro 01, boleh pro 02, Bang Dik kan 02 kan. Bukan kiai nggak apa-apa. Boleh pro 03, ini contoh. Buya, dia yang datang. Ya bagus dong. Iya, tapi saya nggak pro. Lah nggak apa-apa, kita doakan. Karena dia datang, saya jadi pro. Ya nggak apa-apa Bang Dik. Bagus Bang Dik. Untung yang datang yang menang. Sampaikan salam saya Bang Dik. Tolong buat maulid 12 hari di istana. Itu aja minta saya. Ikut nggak? Ya, daftar dari sekarang. Insya Allah. Kita sudah mendoakan dia jadi, tapi doa kita ya Allah jadikan dia orang yang bikin maulid di Indonesia. Resmi 12 hari. Bukan lagi ulama aja yang buat, ulama-ulama ikut buat. Amin ya rabbal alamin. Karena negeri ini insya Allah Allah berkahi kalau secara resmi umaroknya mensyiarkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Barulah politik dia tidak lagi politik 5 tahun. Baru politik dia Allah abadikan sampai akhirat insya Allah. Walaupun dia udah gak berkuasa, dia sudah ditandai oleh kekasih-kekasih Allah bahwa ya Allah orang ini cinta Rasulullah SAW. Amin. Ya, semoga beliau mau mengadakannya ya. Karena keberhasilan beliau itu berkat orang-orang yang suka sholawat di belakang yang mereka tidak mau terkenal. Dan mereka tidak mau disawanin. Dan gak mau dikasih amplop seperti yang Bang Dik bilang tadi. Ulama su itu yang menduniakan agama. Menduniakan bukan menduniakan bahasa umum. Yang memasukkan nilai dunia di dalam agama. Hati-hati. Itu ulama su. Dunia secara harfiah berarti rendah. Maka dia tidak layak dicintai. Dia layak dimainin doang. Ini dunia, habis diminum, nunggu 1 jam 2 jam lagi dibuang kan? Nanti tunggu ya pas nanti orang sholawatan Bang Dik buang itu yang dia minum barusan. Aneh lagi nungguin Bang Dik. Fa innaha ma abrazat. Sesuatu yang punya karakter apa, maka dia akan menampilkan karakter itu. Karena dunia itu rusak, kacau, maka yang dia tampilkan cuma kerusakan dan kekacauan. Karena dunia itu rendah, maka jangan kemudian berharap muncul yang tinggi di dunia. Ilmu zikir itu dunia atau bukan dunia? Itu bukan dunia. Maka orang yang menarif talqin, menarif mengaktifkan nurullah, mentarif bayat, mentarif nur Muhammad, itu orang yang telah menduniakan, menjadikan dunia nama-nama Allah. Ya hati-hati, udah mulai muncul nih. Mau diaktifin kan Nur Muhammadnya? Mahar sekian. Gitu. Mulai Bang Dik. Dan kita nggak usah menyerang dia. Cukup Allah yang akan menghancurkan dia. Kenapa? Karena dia telah menjual nama Allah SWT. Ya, kalau orang makar, Allah makarnya lebih dahsyat. Jadi nggak usah khawatir Bang Dik. Zuhud itu ada 2.
pernah kita sampaikan, zuhud dari dunia, dan yang kedua zuhud dari akhirat. Gimana maksudnya tuh? Akhirat isinya apa Bang Dik? Surga, neraka. Orang ini ibadahnya bukan karena sekedar takut kepada siksa, bukan sekedar berharap kepada pahala. Dia berharap berjumpa kepada yang punya siksa dan pahala. Tapi dia tidak menghina surga dan neraka. Maka dia merindukan surga, karena surga diperintahkan oleh yang punya surga, rinduilah surgaku. Baru dia merindukan surga. Kalau enggak, dia enggak merindukan surga karena si surganya. Coba teman-teman ini, saudara-saudariku, rata-rata kita merindukan surga karena surga itu tempat enak, benar enggak? Apalagi cowok-cowok nih yang enggak bisa poligami di dunia, ya kan? Pengen poligami di sana kan? Nah, yang nggak bisa minum khamar di dunia, pengen minum khamar di sana kan? Pengen apa lagi? Sampai ada ustadz ngomong cerita tentang, aduh, nggak usah saya sebut deh, gawat ya. Otaknya syahwat aja tuh ya, syahwat berjamaah kata dia. Nauzubillah min dhalik. Sampai dia bayangkan, jadi sorga itu bagi dia cuma urusan syahwat. Hanya urusan ma bainal fakhidain kata orang Arab ya, yang ngerti bahasa Arab senyum-senyum aja ya. Yang nggak bisa bahasa Arab tanya Ustadz Dawami nanti apa makna ma bainal fakhidain. Surga itu bagi mereka cuma urusan yang begitu, kawin. Maka orang bunuh cuma karena pengen kawin 72 bidadari. Nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah min dzalik. Saudara-saudariku, dunia itu emang begini. Dia tempat kacau, tempat bencana, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Ya. Pengennya kalau nyampe di sana cukup, ternyata nyampe di sana nggak cukup. Begitulah. Oleh karenanya zuhud dari dunia bukan membuang dunia, tapi karena dunia itu mainan, mainkan dunianya. Gitu. Dunia itu lahwun, tempat orang sendagurau, bercanda. Maka kalau dunia jangan serius-serius amat, bercanda lah. Itu sebabnya kiai-kiai aswaja paling sering bercanda dalam pengajian. Kenapa? Karena mereka sedang memainkan dunia dengan yang sebenar-benarnya. Dunia itu suka main-main, bercanda. Jangan serius-serius amat. Serius itu ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf serius. Ya, baru kita pakai kolbu kita ngajinya. Ya mungkin kalau ngaji tasawuf nggak akan banyak yang ketawa-ketawa. Ya, paling ketawa kalau saya lagi ngecengin Bang Dik yang tersayang ini. Mohon maaf Bang Dik ya. Jadi jika jeruk itu asam, maka dia pasti hanya memberikan rasa asam. Kopi itu pahit, dia akan memberikan rasa pahit. Dunia itu kacau, maka jangan masukkan kekacauan ke dalam dirimu. Nah, ini perhatikan. Awal kegelisahan muncul pada diri seorang hamba apabila dia memasukkan walaupun setitik dunia ke dalam kolbunya. Maka berumah tanggalah dengan nilai akhirat. Berumah tanggalah karena Allah. Punya anaklah karena Allah. Bekerja karena Allah. Ngaji ini pun karena Allah. Saya kalau ngaji, Bang Dik kalau ngisi pengajian bukan karena Allah, gelisah loh. Kalau honornya cuma 5 juta, mantan artis kan, masih ngartis. Ya. Buya tuh kalau ngomong suka bener. Gelisah pasti. Lah gue cuma dihargai 5 juta, lo terus mau dihargai berapa emang? Kalau apalagi kalau Bang Dik, orang lagi bangun masjid, jangan terima honornya, balikin. Ya. Itu saran saya, karena Bang Dik sudah ngustad kan sekarang. Gak bisa ngomong deh kalau kami begini. Buya, nyerah. Ya, Allahu Akbar. Pokoknya kalau saya ada urusan dengan masjid Buya, saya nggak pernah masang harga. Tapi kalau ada motivasi buat satu tempat komunitas, dia suka nanya Buya, berapa anggarannya? Kamu ada berapa? Saya jarang Buya, saya malu sama Buya lah.
Keren juga tuh, kamu ada berapa kalau dia punya 1 M? Seneng bener itu. Salah lagi. Oke, lanjut. Buya sedikit lagi dong Buya. Kalau ada kepanikan sementara dunia adalah senda gurau, ada nggak ibadahnya kita? Nilai ibadah, apa kita berzikir, kita bersolawat? Bukan zikir. Ya gimana? Mengenal yang punya mainan ini. Kita harus tahu yang punyanya siapa. Kalau sudah kenal yang punya mainan, cari tahu modulnya. Modulnya dia, ini kalau masalahnya begini gimana caranya? Pencet apa gitu. Bukan zikir, zikir itu bukan sembarang. Zikir itu ada tempatnya, ada halnya, ada kuncinya. Maka saya kaget ada satu sekolah, kita sudah luruskan waktu itu, mau ujian pakai salawat asghiliz zalimina bizzalimin. Tahu salawat asghil? Salawat asghil untuk apa? Ya Allah, sampaikan salawat kepada Rasulullah. Dan berkat salawat itu jadikanlah orang-orang zalim sibuk sesama zalim. Mereka nanti akan menghancurkan sesama mereka. Lah ada ustadz, ada dai, ada pendakwah, ada orang usaha, pebisnis, baca itu. Dia mengira dia dizolimi. Saya khawatir seandainya antum yang zalim gimana? Ya. Seandainya dia yang zalim, dia baca salawat, itu tuh salawat bunuh diri namanya. Adakah kita yang selamat dari zalim? Pernah gak menzalimi? Semut pernah nginjak gak? Pasti pernah nginjak. Maka saya membaca itu khusus kalau lagi perang aja. Masa mau ujian baca salawat asghiliz zalimin bizzalimin. Jadi soleh tapi enggak ngerti cara menempatkan satu amalan karena enggak punya mursyid. Itu sebabnya wajib punya mursyid. Mursyid itu tahu nanti ini sholawat obatnya untuk ini. Maka mursyid itu tabibur ruh wal qalb, ya. Mursyid itu tabib rohani, tabib jiwa, ya. Jangan sembarangan pakai sholawat, pakai zikir. Lagi ngegim pakai takbir kan lucu. Ya. Allahu Akbar kan gitu, hancur nanti PS-nya. Ya, hancur PS-nya, santai aja. Jadi mengenal si pemilik mainan lalu ambil modulnya, maka kita akan santai memainkan mainan itu. Coba pertama kali orang main game sering kalah nggak? Ya, lama-lama dia menang, lama-lama dia bosan nggak? Dia ganti mainan, begitu dunia. Ya, oleh karenanya bukan sekedar zikir, tapi kenalilah si pemilik mainan. Dunia ini milik Allah, maka kenali si pemain hakiki adalah Allah SWT. Jadi si pemain sebenarnya siapa? Allah. Allah itulah sutradara sebenarnya. Ikutin mainan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan terlalu menghayati peran kita sebagai orang yang tinggal di dunia. Coba tugas utama kita hamba Allah. Bang Dik mungkin menjadi suami, menjadi ayah, menjadi motivator, jadi ustadz barangkali hari ini. Atau ada yang jadi anggota TNI, jadi karyawan, ada anggota polisi, ada yang jadi guru. Jangan terlalu serius. Sungguh-sungguh ya, serius jangan. Apa beda sungguh-sungguh dengan serius? Kalau sungguh-sungguh kita ada niat, maka kita capai dengan sepenuh hati, semampunya. Tapi kalau serius, itu kemudian di bawah hati, nah itu nggak baik. Kita boleh kasih perhatian, tapi jangan kemudian itu perhatian menyita diri kita semua. Ini yang membuat orang panik, membuat orang-orang kemudian putus asa. Coba seandainya orang terlalu menghayati dia jadi karyawan, jadi PNS, jadi anggota, segala macam, tiba-tiba dia diberhentikan pekerjaannya, itu pasti stres. Ya, pasti stres. Yang memberi rezeki tempat bekerja atau Allah? Yang memberi rezeki atasan atau Allah? Namun Allah memberi rumus, tidaklah bersyukur orang yang tidak berterima kasih menghargai sesama manusia.
Maka tugas kita menghargai atasan, bukan nyembah atasan. Ya. Menghargai orang itu akhirat, bukan dunia. Tapi kalau cari muka orang itu dunia. Nanti dapat muka monyet. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Saudara-saudariku, ini dunia, relax. Ya. Kita serius kalau lagi bicara Allah. Kita serius kalau lagi bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serius kalau lagi baca yang berkaitan dengannya Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang memohon, meminta kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang memohon kepada Allah billah, dengan seridhonya Allah, dengan semaunya Allah, bukan ngatur-ngatur Allah. Orang yang meminta kepada Allah tapi dia tidak ngatur Allah. Orang yang memohon kepada Allah tapi dia sedang tidak memaksa Allah. Orang yang memohon kepada Allah dan dia sadar bahwa dia hanyalah hamba. Dia tidak dapat mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau ya, karena ada dua jenis. Ada yang kedua, orang yang memohon kepada Allah lalu dia ingin ngatur-ngatur Allah. Terus ngomong, ya Allah kok saya udah minta sebulan 2 bulan kok gak dikabulkan. Saya udah minta 3 tahun nih kok gak dikabulkan. Ya Allah saya udah minta sekian tahun kok gak dikabulkan. Orang ini sering ngomong begitu. Ada yang ngomong begini, saya sudah usaha, saya sudah doa, saya sudah tahajud, sepertinya Allah itu tidak ada. Kenapa? Saya masih gini-gini aja. Pernah dengar orang ngomong begitu? Saya sering dengar orang ngomong begitu. Ya, siapa tuh? Oh, ada di atas. Bukan gendruwo tuh di atas. Gak kelihatan soalnya. Kalian ketutup cahaya. Jadi ada dua jenis orang berdoa. Satu yang berdoa dengan ruhnya, yang kedua berdoa dengan nafsiyahnya. Ruhani itu dia kepada Allah sudah bulat. Dia hanya cerminan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka si rohani ini dia tahu kapan Allah akan bergerak. Dan dia tidak menuntut Allah. Dia hanya memohon kepada Allah, semoga Allah selalu ridho kepadanya. Allah kalau sudah ridho sama kita, seperti Bang Dik sudah diridhoi oleh istri. Terserah Bang mau pulang kapan aja. Yang penting Abang pulang bawa ghanimah. Tahu ghanimah gak? Harta rampasan perang. Contoh Bang Dik. Kalau jomblo ini gak ngerti dia. Satu aja belum beres kan, mikirin nafkah, datang di waktu yang tidak tepat itu. Lalu ada orang yang memohon dengan nafsiyahnya. Jadi doa, wirid, hizib, istighasah, tawasul itu ada dua jenis secara rohani. Ada yang dia memohon dengan ruhaninya mutlak, ada yang dia memohon dengan nafsiyah egonya. Maka dia akan ngomong ini, saya sudah zikir 70.000, masa gak tembus-tembus juga nih? Gitu. Dikira urusan dunia diberesin pakai wirid. Rendah amat wirid diberesin apa untuk beresin urusan dunia. Ya, misalnya nih, punya usaha gak? Biar laku baca sholawat, gitu ya. Gitu ya? Rendah amat salawat. Salawat itu amal Allah, fi'il Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada umroh, belum ada pengajian. Allah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya kitab Risalah Ahlussunnah, lalu membahas tentang masalah mahabbah, tentang salawat dan segala macam. Dan beliau menyebutkan satu riwayat ya,
bahwa Nabi ditanya, wahai Rasulullah, engkau itu sebenarnya kapan sih adanya? Kenapa Nabi Adam bersolawat kepadamu? Lebih tua engkau atau siapa? Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Apa jawaban beliau? Ya belum ada langit, belum ada bumi, aku sudah ada. Bahkan kalau di riwayat yang beliau tulis itu, ketika ara semua segala macam, aku sudah ada setelah namanya. Maka sejak saat itu juga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksud saya tentang bahwa solawat lebih dulu wajibnya daripada sholat. Bukan berarti sholawat, kalau udah sholawat terus nggak wajib sholat, bukan begitu. Biasa orang-orang suka potong-potong. Ya begitulah ya, rezeki dia nanti kan dipotong-potong juga sama Allah tuh. Jadi maka memohonlah kepada Allah sekedar curhat. Jadi doa itu bukan untuk seperti yang orang bilang, kamu harus memintanya spesifik. Gaya bener ente spesifik. Ya. Yang disuruh Allah itu bukan spesifik. Minta Allah itu bil azm, mantap, yakin. Bukan spesifik. Emang kalau saya minta A, spesifik, itu mantap? Bukan. Kemantapan saya minta kepada zat yang maha mendengar, itu yang disebut minta secara ruhiyah. Maka kalau sholat, kalau wirid, jangan lagi sholat dan wirid menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barangkali itu. Jadi nanti kalau wiridan, ada yang punya wiridan gak? Punya wiridan gak Bang? Mas? Apa wiridnya? Sholawat? Baca apa? Antum sholatnya apa Bang? Sholat apa? Sholawat biasa ya? Berapa kali? Untuk apa? 60 kali. Buat nenang hati. Kalau nggak dikasih tenang hati masih salawat nggak? Masih? Serius? Nah itu baru benar. Jadi ada orang, jadi saya punya orang kenalan, dia berjilbab, hafizah, doanya nggak dikabulkan, punya hajatnya tidak sampai, punya rumah tangganya hancur. Akhirnya dia doa nggak didengar Allah, apa kata dia? Udahlah, kayaknya Allah itu nggak bisa diminta apa-apa. Dia copot jilbabnya, dia tanggalkan pakaian muslimahnya, dan dia bicara tentang agama suka-suka di hari ini, bicara tentang Tuhan suka-suka di hari ini. Kita agak sedih ya, dan itu bukan 1-2 orang, ada beberapa orang. Dia yang salah, Allah yang dia tuduh. Ya, dia yang salah, Allah yang dia tuduh. Mohon diingat, doa itu tidak mempengaruhi pekerjaan, itu mempengaruhi hati orang yang bekerja. Tolong diingat. Doa itu tidak mempengaruhi pekerjaan seperti yang dipahami orang-orang yang pakai nafsiyah. Tapi doa itu mempengaruhi hati orang yang bekerja. Itu kekuatan doa. Karena doa itu aslinya di mana? Di kolbu, dilafazkan dengan lisan. Maka disebut dalam hadis yang sahih, innallaha, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala la yujib, tidak menjawab doa orang yang mana? Min qalbin ghafil, orang yang doa dan kolbunya lalai. Berarti doa itu urusannya kemana? Urusan doa kemana? Berarti doa itu punya kekuatan merubah pekerjaan kalau hatinya berubah. Itu yang disebut di Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum pekerjaannya, nasibnya, sampai dia merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa itu? Kolbunya, ya. Bencana ya, dunia begini, dunia itu penuh bencana. Yang perlu dirubah adalah cara menghadapi bencana. Bencananya macam-macam, ada bencana alam, ya, ada bencana maut, ada bencana rezeki, macam-macam. Saya juga nggak luput dari bencana itu.
Yang beda itu cuma kolbu. Ya, nanti antum akan ngomong, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, sudah haji, tahajud, kok masih diuji? Ada yang ngomong begitu? Banyak yang ngomong begitu. Aku sudah taat ya Allah, kenapa aku masih diuji? Justru karena kamu taat, kamu diuji. Benarkah engkau taat kepada Allah karena Allah, atau kamu taat kepada Allah karena engkau mencapai sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu? Itu bedanya ya. Itu yang disebut tadi ya, binafsik. Jadi jangan-jangan kita bukan nyembah Allah, kita sedang nyembah diri kita sendiri. Ya. Itu yang disebut di Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan dirinya, hawa nafsunya, keinginannya sebagai Tuhannya? Maka kalau Tuhan tidak mengikuti keinginannya, dia salahkan Tuhan, dia salahkan Allah. Saya udah sholawat, kata Habib Fulan, sholawat ini baca 4.444 kali, nasibmu pasti berubah. Dicobain 4.444 kali, nasibnya gak berubah-ubah. Padahal dia sudah berubah. Apa yang berubah? Dulu dia gak suka sholawat, dia suka. Itu sudah perubahan yang hebat. Ya, katanya kalau zikir bisa merubah karakter. Iya, coba aja zikir 70.000. Nanti besok antum gak zikir sehari 1.000 aja, itu hari rasaannya aneh. Katanya bisa merubah kesuksesan. Ya salam, sukses pertama itu ketika nama Allah bersinar di dalam kolbu. Sudah bersinar loh nama Allah dalam kolbu. Ciri-cirinya kita kecanduan wirid. Ini awal-awal. Awal-awalnya kecanduan. Lama-lama bukan kecanduan. Kita mengerti, oh aku bukan lagi candu zikir. Aku sudah ketemu sumber dari zikir itu. Jadi dia zikir bukan candu lagi tapi kesadaran. Orang candu dengan kesadaran beda nggak? Nah, jangan-jangan kita sholatnya masih candu, doanya masih candu, umroh hajinya masih candu, zikirnya masih candu. Kalau nggak zikir perasaannya nggak enak. Kalau nggak duha perasaannya gelisah. Ah, gue nggak enak nih perasaan, kenapa? Belum duha, Arya kena kan? Loh kenapa mas? Lagi nggak enak, perasaannya nggak enak, kenapa? Belum wiridan pagi sore. Cie-cie, soleh bener ente. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suksesan mereka kepada Allah dari awal memulai. Jangan terlalu mengandalkan diri, kita nggak sanggup ngatur rezeki orang. Ya. Maka kepada bapak-bapak, suami-suami, jangan terlalu takut urusan rezeki anak istri kita kalau kita mati. Ini banyak yang ngomong gini, ntar kalau aku mati siapa yang ngasih makan kamu? Kalau aku mati nanti anakku gimana? Emang yang ngasih rezeki waktu kamu hidup kamu? Yang ngasih rezeki istri, anak waktu kita hidup kita atau Allah? Oke, kalau kita mati siapa yang ngasih rezeki mereka? Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah. Ibu-ibu juga nggak usah khawatir kalau hamil. Saya hamil takut nanti kalau saya mati hamil yang ini anak saya yang sebelumnya gimana? Enak yang menghidupkan anakmu sebelumnya kamu apa? Allah. Allah atau siapa? Allah. Kalau ada nggak ada ibu tetap aja hidup, ya. Jadi kita ini terlalu percaya diri tapi lupa diri, ya. Maka orang-orang yang sukses dari awal adalah orang yang mengenal visinya dari awal. Visi kita dari awal adalah kembali kepada Allah. Jadi dari awal bilang, ya, kita ini di dunia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tapi perannya ada hari ini yang lewat UMKM, ada yang lewat Bangdik, ada yang lewat guru, ada yang lewat pedagang, ada yang terserah, itu cuma peran. Tujuannya nggak boleh berubah, perannya boleh berubah, kerjanya boleh ganti. Yang penting tujuannya nggak boleh ganti. Orang kalau kerja itu sebelum akhir tahun itu rapat bikin apa? Merancang program tahun depan, benar nggak?
Tapi tujuan visi misinya boleh berubah nggak? Visi misi itu nggak boleh berubah, visi utamanya. Yang berubah nanti cuma programnya. Dan visi kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau cari ridha Allah, maka dia akan sesuaikan semua program hidup dia hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berdoa semoga yang kita lakukan malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali Allah ridho, selama-lamanya Allah ridho. Sekali Allah menatap kita sayang, sampai nanti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita siapalah pantas diridhoi oleh Allah, disayang oleh Allah. Yang disayang Allah cuma satu, Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat kita, ngaji kitab begini hanya mencari perhatian beliau. Moga-moga nama kita ada di dalam lembaran kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menatapnya ke kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama kita itu, ada nama Raden apa? Rizki. Raden Rizki namanya sepanjang tali. Tali apa tuh? Ya, jadi Bang Dik aja deh. Ya. Nama rohaninya apa Bang Dik? Abdurrahim Akmal, ya baguslah itu. Ditulis namanya di situ. Contohnya begitu. Insya Allah. Min alamatin najah fin nihayat. Maka ciri-ciri orang sukses, berhasil di akhir perjuangan, akhir bekerja, akhir bertorikoh, akhir nyantri, akhir belajar, akhir kerja. Arju' ilallah fil bidayat. Dia kerja, nyantri, ngapain, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sederhana ya. Orang Islam itu sederhana, tapi sederhana ini besar. Allah jauh berdekat. Jauh berdekat. Beneran. Emang dekat? Sedekat apa? Sedekat apa Allah? Lebih dekat orang zikir la ilaha 100 atau 101? La ilaha illallah 100. Buya Mursal zikir 101. Lebih dekat mana sama Allah, Bang Dik atau Buya Mursal? Ayo, bingung. Mana yang lebih dekat? Yang 100 atau 101? 101. Wah, kejebak lagi deh. Allah itu maha dekat. Dan gak pernah menjadi lebih dekat karena zikir kita berlebih. Terus zikir buat apa? Zikir buat apa Bang Dik? Mengingat Allah, menghadirkan Allah. Kalau bisa ya, mengingat Allah itu untuk apa? Agar kita bisa, apa ya Bu ya? Ntar ya Bu ya. Mengingat Allah itu apa dan untuk apa? Emang sanggup ingat Allah? Ingat gak Allah? Coba Bang Dik kalau berzikir tuh kayak gimana? Contohin dong. Contohin aja. Zikir tuh gimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir. Itu kalimat zikir. Ada lagi yang lain. Apa ayo? Pokoknya kan zikir kan mengingat Allah. Zikir apa? Zikir kan. Jangan pakai za ya. Jadi gini, Buya, saya ingin jelasin tapi kan gak enak. Takutnya Buya ntar ketiban sama saya. Boleh dong ditiban. Saya ingat orang, saya ingat Bang Dik. Saya ingat Bang Dik deh. Dengan menyebut nama Bang Dik beda gak? Coba ingat wajah orang tuanya, perlu gak nyebut namanya? Oke, sudah belum? Sudah paham? Itu yang disebut zikir. Maka kita ini baru belajar zikir. Karena yang kita lakukan hari ini baru menyebut-nyebut nama. Belum mengenal dan mengingat yang punya nama. Jadi jangan GR-GR amat, udah zikir terus bilang aku udah zikir kok nggak dijawab. Emang zikirmu apa? Ya. Jadi kita itu baru belajar nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang disebut berzikir? Kata Imam Kusyairi,
Wazkur rabbaka idza nasita itu versi fikih, beda dengan versi ahlullah, ahli rohani. Jika engkau telah mampu melupakan dirimu, di saat itulah engkau mengingat Rabbmu. Maka zikir itu ada zikir awam, ada zikir arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu ta'ala. Orang yang awam mengira zikir 100 itu zikir. Bagi kita 100 itu latihan berzikir. Karena zikir itu mengingat yang punya nama. Dan mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu mengenangnya, ya, terhubung batin kepadanya. Dan karena yang pernah berjumpa dia bukanlah otak ini, bukan tubuh ini, tapi ruh kita, maka wajib belajar ma'rifatur ruh. Ya, wajib belajar mengenal ilmu tentang ruh yang Allah mengatakan engkau tidak diberikan kecuali sedikit. Ilmu ini sedikit tapi wajib dipelajari. Ya, yang sedikit ini nanti banyak. Insya Allah. Fadhal Bang Dik. Jelas ya Bu ya? Jelas? Mas, jelas Mas? Kalau enggak saya perjelas lagi nih. Kita nih gilirannya tanya jawab. Habis tanya jawab nanti ada sholawatan. Sholawatan itu adalah interval buat kalian membeli produk-produk UMKM. Jangan nongkrong bawa lagi ke sini ya. Jadi kalian nih ngajarnya lebih santai lagi ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, langsung adu. Oh belum. Ada pertanyaan? Oke. Satu, Buya izin ya. Yuk. Assalamualaikum Buya. Ya. Okey, saya Jessica dari Malaysia. Saya ada satu persoalan tentang doa tadi. Bagaimana membezakan takdir Allah yang tertulis dan takdir jaiznya Allah? Jadi ketika kita berhajat kepada Allah, bolehkah kita memohon seperti, ya Allah, dengan jaizmu aku mohon apa-apa doa, atau itu tidak beradab kepada Allah kerana memohon dengan nafsiah, ataupun macam mana? Mohon penjelasan. Ya, baik. Boleh bermohon dengan itu, tapi ada caranya ya. Baik, takdir itu ada dua tadi disebutkan ya. Takdir apa tadi? Mubram, mu'allaq, itu versi ilmu akidah. Ilmu kalam, tafsir apa, takdir yang mubram itu nggak bisa diubah. Kayak kita ini lahirnya di mana sih nih? Di Indonesia kan? Keturunan Arab apa Arab ma'lum. Kita kan nggak bisa request. Ya, dulu saya masih ingat waktu masih kecil orang-orang berpikir seandainya aku jadi anak presiden gitu kan. Nah, ternyata sekarang begitu. Kalau jadi anak presiden itu keren. Ya, bisa ngapa-ngapain. Jadi orang terlahir sebagai apa, itu nggak bisa request, itu namanya takdir. Takdir apa? Takdir mubram. Ada takdir yang mu'allaq, yang Allah gantung, itu belum terjadi. Takdir mu'allaq ini belum ketahuan nih kayak gimana. Ini secara takdirnya, secara diri kita. Tapi ada yang berdasarkan Allahnya, kudrat iradat Allah. Maka ada takdir loh mahfuz, ada takdir arsyiyah. Kalau takdir loh mahfuz, kamu dosa, kamu disiksa. Kamu taat, kamu dapat manfaat. Tapi kalau takdir arsyiyah, arasy itu tempat Allah menumpahkan rahmannya. Makanya ayatnya menyebutkan surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha kasih sayang istawa,
meratakan, melimpahkan kasih sayangnya kepada aras. Maka takdir di sana takdir rahmaniyah, takdir rahmat. Itu yang disebut jaiz. Jaiz versi ilmu ma'rifat. Ya, versi apa? Ilmu ma'rifat. Ya, di situ banyak wali Allah berdoa menggunakan hak jaiz Allah untuk merubah takdir Lauh Mahfuz, tapi bukan untuk urusan pribadi. Hanya untuk urusan rahmatan lil alamin. Hanya untuk masalah rahmat untuk sekalian alam. Maka tidak elok memohon ubah takdir hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan, ya, dalam kitab Al-Qidah itu disebutkan keramat itu seperti haid perempuan, gak boleh ditampakkan. Mohon maaf, ya, al-karamat, ya, kal haid binisbah ilan nisa. Keramat itu seperti haid bagi perempuan, itu haidnya para wali. Wali Allah itu haidnya apa? Keramat. Boleh nggak menunjukin darah haid ke orang, Bang Dik? Paham nggak darah haid? Kalau nggak menikah nggak paham, taunya teori doang. Boleh nggak nunjukin? Elok nggak? Nggak elok. Merubah takdir itu bagian dari karamah. Apa mana karamah? Gift kemurahan, memanfaatkan kemurahan Allah, dan itu hanya pantas untuk rahmatan lil alamin, untuk urusan orang banyak. Maka wali-wali Allah tidak mau sembarangan menggunakan hak mereka untuk merubah takdir Allah dengan memohon kepada Allah, ya Allah dengan hak jaizmu ubahlah. Mereka nggak mau. Kenapa? Mereka takut jika itu binafsika la birabbika, tadi sesuai hikam tadi. Justru yang main adalah sisi nafsiyahmu. Engkau hanya ingin kesenangan dirimu, bukan ingin kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang lebih bagus? Coba amalkan al-musabba'at al-khadiriyah. Di surat kita di ribat ada musabba'at al-khadiriyah. Di situ ada doa di penutup, ada 3 doa di penutup. Doa intinya Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahlun, ya, wala taf'al bina ya maulana ma nahnu bihi ahlun. Ini ijazah Nabi Allah Khidir kepada Sayyidi Syekh Ibrahim At-Taimi, ya, yang kemudian riwayat ini dinukil oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qutul Qulub, kitab 2 jilid Imam Salafus Saleh, lalu dinukil ulang lagi oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi bagi ahli hadis, ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah yang mu'tamad, Nabi Khidir masih hidup. Ya, yang mengaku dia ahli hadis terus bilang nggak ada, kita curiga dia nggak punya sanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani dengan sanad yang kuat. Ya, karena Syekh Yasin punya musalsal bil Khadiriyah, al-musafaha bil Khadiriyah. Musalsal, musafahah, salaman dengan Nabi Khidir itu ada. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwa indal muhaqqiqin, menurut ahli hakikat, bahkan menurut pakar hadis kebanyakan, annahu hayyun, dia masih hidup. Ya, jadi yang bilang gak hidup terus bawa-bawa imam oleh hadis itu kurang pas, ya. Karena kebanyakan oleh hadis percaya. Di situ di doanya, ya Allah, lakukan kepadaku dan kepada orang-orang yang terkasih di sekitarku. Nah, jadi mendoakan umat Nabi Muhammad, orang-orang terkasih. Di situ disebutkan orang tua, saudara, kawan, guru-guru. Kalau guru yang baca, dia muridnya dia sertakan, ya Allah, orang tuaku, pasanganku, anak-anakku, saudaraku, orang-orang belajar kepadaku, murid-muridku, semua didoain. Bahkan dia ikutkan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, lakukan padaku dan mereka yang terbaik menurutmu, bukan menurutku. Bang Dik, menurut Bang Dik, kaya itu berapa duitnya? Dengan kondisi Bang Dik sekarang,
Bukan yang dulu ngartis, bukan. Langsung aja Bang Dik. Malu aja. Saya seberapa besar atau seberapa kecilnya nyetor sama istri Buya? Iya, nyetornya sebesar apa sih? Ya udah. Tunggu dulu. Istri saya ada nggak sih? Ada yang nggak jadi Buya? Ya udah. Kalau mahasiswa duit banyak tuh berapa? Bisa beli kitab, bisa ngedate ya. Tiap-tiap orang tuh beda. Nah, saya nggak usah bahas itu karena Bang Dik mau jawab. Yang terbaik menurut kita mungkin cuma sekian, tapi terbaik menurut Allah lain. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Jika Allah melakukan sesuatu, pasti terbaik menurutnya. Bukan terbaik menurut kita. Ini ilmu Sayyidina Al-Khadir alaihis salam. Jadi dari dulu sampai sekarang, Nabiullah Khadir alaihissalam atau Nabiullah Khidir tugasnya mengajarkan ma'rifat. Ma'rifat pertama yang diajarkannya adalah ma'rifatul af'al. Apa arti ma'rifatul af'al? Mengenal cara kerja Allah. Nah, orang kalau faham ma'rifat Nabi Allah Khadir ini, dia pasti bahagia. Dia nggak akan pernah berpikir melawan takdir. Dia nggak akan pernah melawan arus daripada arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan ngikutin. Air itu ngalir ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Dia bahkan lebih canggih daripada air. Ya, maka saudara-saudariku, kalau berdoa, tirulah doa para nabi, para wali, dan salah satunya yang saya anjurkan untuk dibaca adalah Al-Musaba'at Al-Khadiriyah. Ya, yang hadir mau mengamalkan silakan, tidak perlu ijazah. Ya, sudah boleh mengamalkannya. Ya, sudah dapat Bang Dik Al-Musaba'at Al-Khadiriyah? Musaba'at artinya tujuh bacaan yang diulang-ulang. Fatihah 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, Kuliah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sholawat 7 kali, Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, itu 7 kali ya. Lalu doa ampunan untuk kita dan orang-orang sekitar kita 7 kali. Lalu doa yang barusan 7 kali. Maka disebut 7 doa Nabi Khidir yang diulang-ulang. Itu doa menggunakan hak jais Allah yang paling beradab. Ya, jadi nggak usah pakai menu dari kita, pakai menu dari Nabiullah. Ya, lebih mudah dan kita tidak takut terjebak kepada kesalahan. Dan itu sudah ditakrir oleh Imam Al-Ghazali. Artinya bab itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah ya. Sudah ya teman dari Malaysia. Terima kasih ya. Jauh-jauh datang yang luar biasa. Ada pertanyaan dari Majelis Ribat melalui YouTube ya. Silakan Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Abuya dari Bapak Rahmat Jamaluddin Syukri, domisili Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Tadi Abuya membicarakan persoalan rumah tangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seandainya aku suruh manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku akan suruh istri untuk sujud kepada suaminya. Ternyata Rasulullah tetap tidak memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Artinya Rasulullah hanya menafikan perintah sujudnya, bukan menafikan asbab mengapa istri harus sujud kepada suami. Pertanyaannya Abuya, ada tajalli apa pada diri suami sehingga Rasulullah mengatakan demikian? Lalu bagaimana jika ternyata
istrinya lah yang justru seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali pertanyaannya. Emang kalau istrinya wali, terus kita sujud ke istri gitu? Kalau istrinya wali, pasti dia respect kepada suaminya. Ciri-ciri istri yang wali, dia menghargai sang suami. Ya. Sorry. Ya, pertanyaannya, ada manifest sifat Allah apa pada laki-laki sehingga Nabi SAW mengandaikan, seandainya aku perintahkan bolehkan manusia sujud sesama manusia, maka aku bolehkan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Apa yang ada pada laki-laki? Gak ada apa-apa sih. Yang ada cuma disebutkan di surah Al-Baqarah. Yang kalimat gimana kalimatnya? Kalimat darajah di belakangnya. Walirrijali alaihinna darajah, gitu ya. Dan bagi laki-laki terhadap si perempuan ada satu darjat. Ada satu apa? Derajat itu. Derajat itu siapa yang meninggikan? Darajah. Apa ti darajah? Derajat. Ya. Oleh karenanya, karena Allah lah yang mengangkat si laki-laki satu derajat, mau protes? Protes ke Allah. Ya. Tapi apa rahasianya? Di dalam diri laki-laki itu ada tajalli rahmaniyah jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Rahmaniyah jalaliyah, bukan jalalatan. Rahmaniyah, apa arti rahmaniyah? Kasih sayang universal yang membuat laki-laki, ini laki-laki yang soheh ya, bukan laki-laki yang BANCI ya. Jadi laki-laki yang betul-betul jantan, laki-laki yang dia bertanggung jawab, itu sebenarnya nur jalal Allah dan rahman Allah mengalir pada diri orang itu, memancar pada diri orang itu. Si perempuan diberikan nur rahimiyah Allah, kasih sayang. Makanya kita laki-laki ini gak bisa ngerawat anak-anak lebih lama dari perempuan. Betul gak Bang Dik? Walaupun Bang Dik ini bisa megang mic 3 jam dan gak berhenti. Coba megang anak kecil 3 jam. Gak bisa, gak sanggup. Saya bisa ngajar kitab 2 hari 2 malam. Tapi saya gak sanggup megang anak saya 2 menit aja langsung pusing. Harus cari apa lagi. Dan ternyata ada cara lain. Karena laki-laki itu diberi rahmaniyah, rahmaniyah aja dikencengin. Baru kadang-kadang kita bisa ngurusin baby-baby itu. Ya, kalau nggak sanggup. Kalau pakai jalal, lama bentar-bentar marah, bentar-bentar ya nggak tahan ya. Dan itulah rahasia kenapa Allah SWT tidak takdirkan kami ini hamil. Ya hamil nih ibu-ibu ini ya. Nggak sanggup kita hamil Pak. Ada yang sanggup hamil nggak? Nggak sanggup. Haid aja antum nggak sanggup. Yang sanggup ibu-ibu ini yang sanggup. Jadi latihan Allah untuk ibu-ibu ini luar biasa. Ya, walaupun ini bukan di masjid kan, jadi boleh tepuk tangan lah untuk ibu-ibu ya. Bid'ah Bang Dik. Bid'ah. Jadi apa tajalli? Ini pertanyaan si Bapak Rahmat tadi ya. Apa, kayaknya aku kenal deh orangnya. Siapa sih orang itu? Apa yang ada pada diri laki-laki itu? Yang ada pada laki-laki itu adalah nur, rahman, dan jalal Allah Subhanahu. Apa yang ada di perempuan? Rahim ya. Maka di Quran dikatakan setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. 2. Dan Allah jadikan antara kalian ada sifat Allah, antara kalian itu mawaddah dan rahmah. Maka orang akan gagal membangun rumah tangganya jika tidak dengan mawaddah dan rahmah ya. Dan itu kalimatnya bainakum,
nggak cukup laki aja atau perempuan aja. Laki-lakinya mawaddah rahmah, perempuannya tidak, gagal. Mau dia ustadz, mau dia motivator, mau dia orang biasa, sama. Karena kalimatnya wa ja'ala bainakum, Allah jadikan di antara, maka saling. Beda dengan kalimat pertama, litaskunu ilaiha, supaya kamu mencari ketenangan padanya. Berusaha, maka carilah kenyamanan kepadanya. Gimana caranya? Senengin dia, sayangi dia, gitu ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan limpahan mawaddah dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena ria itu penyakit dalam, dia mesti dibawa ke dokter spesialis. Dokter spesialis kolbu. Ya, mursyid. Enggak semua mursyid spesialis. Apalagi cuma wakil talqin. Apalagi cuma muqaddam. Dia mesti mursyid yang diangkat oleh rohani Rasulullah SAW melalui gurunya. Tapi pada hakikatnya yang mengangkat adalah rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang mana? Ulama ahli kolbu. Yang mereka matanya tertidur, kolbunya tidak tertidur. Kan Bang Dik sudah ngerasain sebentar ya. Pernah kan ngerasain? Ya, zikir, mata tertidur, kata Bang Dik ini ngorok setengah jam. Tapi dia bilang saya nggak tidur. Kan ngerasain sudah. Dan itu nggak akan berulang lagi, mungkin cuma sekali dua kali sebelum meninggal. Pakai ada kata meninggal. Meninggalkan kelas. Jadi cara mendeteksi itu, kalau seorang mursyid, karena dia punya nurullah. Dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang yang beriman karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau ada cahaya, maka kita bisa menatap apa yang di hadapan cahaya. Kalau lampu ini dimatiin bisa melihat. Maka jika kolbu seorang mukmin bercahaya, dia dapat melihat apa yang bermasalah di kolbu orang sampingnya. Tapi ciri-ciri dia seorang mukmin, dia tidak buka aib kolbu orang di sampingnya. Tapi dia sembuhkan dengan Fatihah, dengan doa, dengan kalam-kalam yang diwariskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Semoga hati saya dan hati kita semua disembuhkan oleh Allah dengan nama-namanya, ya, dengan mengenalnya. Nah, lalu bagaimana seorang mursyid sampai kepada kondisi seperti itu? Paling itu yang bisa kita jawab. Si mursyid diajarkan oleh gurunya, ini penyakit hati, ini obatnya. Nah, obatnya itu zikir khafi dengan penuh kemakrifatan. Zikir yang riya itu tampak atau tidak tampak? Riya, apa arti riya? Berbuat pengen dilihat orang. Berbuat ingin eksis di hadapan orang. Posting pengen dilihat orang, pengen di like, pengen ditonton, itu bagian dari riya. Ya. Siapa tahu nanti Ustadz Dawani ini viral kan? Jangan ngeliatin mulu videonya, ada yang nonton gak ya? Ada yang nonton gak ya? Capek begitu. Ya. Cukup syukuri, terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan aku orang yang membicarakan tentangmu. Ya. Kalaupun mau menyimak videonya, ingin muhasabah, kira-kira aku salah di mana tadi? Itu dianjurkan. Bukan ingin ngeliat nih udah berapa orang nonton nih, komennya gimana nih. Ada yang seneng sama aneh-aneh. Ya salam. Ya. Riya itu cuma boleh dalam urusan duniawi. Urusan ukhrawi nggak boleh. Jadi misalnya Bang Dik ini pengen beli mobil, kelihatan nggak sama orang? Itu riya. Boleh, kan urusan dunia. Ya,
Ria itu ada dua jenis Bang, kita udah jelaskan sebelumnya. Ada ria pengen dipuji, pengen ditonton. Ada ria yang kedua yang paling bahaya, takut ditinggal orang, takut dicaci orang. Nah, ini nih. Ya, itu ria yang paling bahaya. Maka salah satu sifat oleh Allah itu la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut cacian orang yang mencaci. Artinya penyakit ria di dalam ria. Jadi yang pertama ria yang paling atas, ada ria di dalam ria yang tadi itu. Yang nomor 2, orang ini sudah sembuh. Maka ciri-ciri kekasih Allah itu dia sembuh dari penyakit ria. Kalau sembuh dari ria berarti apa? Ikhlas. Kalau ikhlas pasti wali Allah. Maka jadi wali Allah itu gak susah, ikhlas aja. Itu masalahnya, ikhlas itu susah. Lah ente pakai nafsiyah makanya susah. Pakai ruhiyah. Ruhani itu dia menyembah tanpa syarat. Ruhani itu dia ngajar tanpa syarat. Ruhani itu dia berbagi karena cinta. Itulah maka nanti mereka diundang di hadapan semua umat manusia nanti di padang mahsyar. Allah kemudian berkalam, mana ainal mutahabbuna fiyya, siapa yang dia cinta tulus ikhlas karena aku semata. Dikumpulin. Apa kata Nabi SAW? Walaisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi kecepatan pergerakan mereka kalbarq. Mereka seperti kilat langsung sampai depan surga. Enggak dihisab, enggak ditimbang, enggak melewati sirat. Padahal melewati sirat. Tapi mereka kata, loh kok nyampe di? Jadi mereka enggak tahu kalau hisab itu ada, mizan itu ada, siratul mustaqim, enggak tahu. Itu cuma orang yang dia nggak ada ria di hatinya, yang ada cuma mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana latihannya? Latihannya zikir Allah. Tapi itu nggak akan berhasil kalau orang tidak ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kenal kepada Allah yang punya nama. Ya, kalau kenal dulu Allah, maka belajar ma'rifat wajib sebelum belajar tarekat. Jangan dibalik. Hari ini orang belajar syariat, belajar tarekat. Akhirnya di kepala dia kebanyakan wirid. Mati wirid ini. Tapi dia nggak punya ma'rifat, nggak punya visi ujungnya. Ma'rifat itu visi ujung kita adalah ilahi anta maksudi. Tujuan kita hanya Allah sebenarnya. Dibaca ilahi anta maksudi, tapi hanya menjadi buah bibir. Tidak menjadi kemakrifatan. Tidak menjadi slogan yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, semoga tersinggung ya. Semoga tersinggung. Allah itu menyebut yang berterima kasih kepadaku cuma sedikit. Apalagi yang menyembah aku karena aku. Yang berzikir kepadaku karena aku. Kebanyakan zikir bukan karena aku, tapi karena dia punya hajat. Dia zikir karena dia punya tujuan. Dia zikir karena punya agenda-agenda nafsiyahnya. Maka kita sebenarnya masih terjebak pada riak-riak kecil di dalam. Semoga Allah mengampuni riak ini. Maka nanti suluk ya, nanti kalau surau kita jadi suluk nanti ya. Suluk nanti dilatih zikirnya, diajarkan ma'rifatnya biar kolbunya terlatih ya. Dan suluk itu sama dengan kalau kolbu lagi sakit berarti kolbunya diinapkan. Kalau kolbunya sehat berarti kolbunya sedang ditajamkan. Jadi kolbunya udah oke nih, berarti dia lagi dipertahankan ketajaman kolbunya. Karena semua kolbu kita bermasalah, bawalah ke tempat-tempat kholwat ya, tempat suluk, tempat-tempat masyaikh zawiyah, ribat ya, masyaikh, obati di sana ya. Jangan terjebak lagi nanti belajar sholawat untuk urusan duniawi, itu tambah penyakit kolbunya ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Saya pernah dipotong oleh seseorang waktu menjelaskan itu ya. Tapi saya lurusin kembali. Dan kita nukil kalam imam kita Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Orang yang beramal amal akhirat
Tapi tujuannya untuk tujuan duniawi, naik pangkat, rezeki lancar, sembuh penyakit, abghadul ibad ilallah. Itu orang yang paling dimurkai Allah. Tapi ingat, zikir menyembuhkan iya, tapi zikir bukan untuk menyembuhkan. Zikir dapat melancarkan rezeki, iya, tapi zikir bukan untuk kelancaran rezeki. Bisa membedakan? Zikir tujuan adalah ridha Allah, sedangkan faedahnya boleh rezeki lancar, benefit kalau bahasa kita. Nah, orang berbuat itu bukan karena faedah, tapi karena maksud. Maksud dulu dikejar, jangan bunganya dulu yang dikejar. Jangan hadiahnya yang dikejar, tapi tujuan utamanya yang mesti dikejar. Ya, semoga Allah menjaga qalbu kita semua. Amin ya rabbal alamin.